Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di pembelajaran keempat ya nak ya. Jadi sebelum kita belajar silahkan kita tundukkan kepala kita, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, silakan dibuka buku tema 4, subtema 2, PB 4 halaman 74. Oke. Di situ ada sebuah wacana yang berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak. Jadi sebenarnya globalisasi itu bermanfaat atau tidak bagi kita selama ini ya nak ya. Di subtema 1 di pembelajaran keempat Ibu pernah menjelaskan arti dari globalisasi ya. Globalisasi bisa kita artikan yaitu suatu proses yang mendunia. Maksudnya di sini yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, kebudayaan, informasi dan transportasi yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan di masyarakat. Jadi semuanya itu nanti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, apa saja penyebab-penyebab dari adanya globalisasi? Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi ya. Jadi semakin canggih teknologi informasi yang ada di dunia ini, maka juga akan membuat canggih transportasi dan akan mempengaruhi kehidupan ekonomi yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional ya. Jadi nggak cuman kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya atau dua negara atau tiga negara, tapi secara internasional. Kemudian yang ketiga, adanya kemudahan transportasi. Jadi ketika kita mengirim barang itu lebih mudah, kita akan tujuan kemana itu lebih mudah. Kemudian yang keempat, ekonominya terbuka. Jadi maksudnya di sini bahwa dari barang-barang manapun ya, dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia dengan mudah tanpa ada lagi seperti bea cukai, tidak ada lagi yang urusannya mungkin lebih ribet. Kalau sekarang tuh lebih mudah karena sudah lebih maju. Nah, di sini globalisasi itu memiliki dampak baik positif ataupun negatif ya. Yang positif yang seperti apa? Yang pertama, kita sangat mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kok bisa? Ya iya jelas bisa. Ya, kamu bisa menerima informasi dari saya, kamu bisa menerima pembelajaran dari saya, kamu bisa menerima video dari saya itu karena apa? Ya karena informasi didapat dari Google, dari YouTube ya kan. Kamu bisa dapat dari televisi. Kalau radio sekarang sudah jarang yang menggunakan radio ya, tetapi dengan adanya globalisasi semua terasa lebih mudah. Bahkan informasi-informasi dari mancanegara itu dalam waktu hitungan detik kamu bisa mengetahuinya. Oh, di luar negeri ada gunung meletus misalnya. Kamu bisa tahu langsung. Wah, lihat berita di situ kan. Iya meletus. Terjadi gempa atau tsunami di daerah yang lain gitu, kamu juga cepat mendapatkan beritanya. Itu adalah bukti bahwa globalisasi itu juga cepat ya. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan sekarang banyak ditemukan berbagai bentuk seperti mobil yang terbuat dari listrik ya. Jadi mobil yang bahan bakarnya dari listrik. Kemudian juga kalau tidak salah itu ada listrik yang didapatkan dari getah pohon. Nah, sekarang yang kedua, dengan adanya globalisasi kehidupan sosial ekonomi itu meningkat. Kenapa? Karena pemrosesan pengiriman barang dari segala negara itu dengan mudah masuk. Contoh misalnya kalian ingin membeli barang atau orang tua kalian membeli barang lewat Shopee atau lewat Lazada atau lewat mana gitu ya. Itu kan mudah, mencari barangnya mudah. Terus kalian bisa melihat itu pengirimannya dari mana. Ya, kalau dulu mungkin kita belanja hanya di pasar tradisional ya, kita mau butuh apa-apa kita ke pasar, belanjanya ke pasar. Kalau sekarang kita bisa kemana aja. Kita bisa lihat di situ, oh saya kepingin beli topi model seperti ini gitu kan, ditengok. Tokonya banyak, kita milih salah satu toko, kita pilih yang paling termurah harganya dan dari manapun, bahkan dari luar negeri pun ada.
Oh, saya kepingin beli bedak dari Cina misalnya. Nah, dari Cina langsung dikirim ke sini. Mudah kan? Berarti dengan globalisasi itu terasa lebih mudah. Coba kalau nggak ada globalisasi, mau beli bedak yang dari Cina aja kita harus jalan-jalan ke Cina dulu. Nah, mau ke Cina itu kita pakai pesawat. Kalau udah pakai pesawat, berarti tiket pesawatnya mahal, iya kan? Padahal bedak yang dibeli cuma 25.000 perak misalnya, tapi transportasinya mahal. Nah, karena adanya globalisasi, kita bisa beli bedak tersebut hanya dengan pengiriman barangnya saja ya. Jadi pengirimannya pun nggak mahal-mahal kali, paling cuma 50 atau 80.000. Lebih enak kan? Nah, dengan begitu penjual yang berada dimanapun itu akan meningkat pendapatannya ya, karena bisa diproses, bisa dibeli dari manapun. Kemudian yang ketiga, semakin maju teknologi, baik itu di bidang komunikasi, transportasi ataupun informasi, semuanya menjadi lebih canggih dan itu memudahkan manusia ya. Contohnya apa? Ya, dulu mungkin kita mau menerima, mau berhubungan, mau berbicara dengan keluarga yang jauh harus pakai telepon. Zaman dulu teleponnya telepon, kalau ibu bilang mungkin teleponnya di pinggir-pinggir jalan ya, atau terus lebih canggih lagi masuk ke warung telekomunikasi ya, ke wartel. Nah, habis itu canggih lagi, ada handphone ya kan. Nah, sekarang mungkin lebih canggih lagi, kita nggak perlu ketemuan, kita udah bisa video call, iya kan. Itu kan udah bukti bahwa dengan globalisasi teknologinya semakin canggih, kita bisa berhubungan dengan keluarga tanpa bertatap muka, tapi secara virtual seperti ini ya nak ya. Itu adalah dampak positifnya ya. Terus yang keempat apa? Kita bisa mempelajari budaya-budaya luar. Jadi karena budaya luar tuh masuknya mudah ke Indonesia, kita bisa mempelajarinya dengan mudah ya. Jadi kita bisa tahu, oh orang Cina nih budayanya seperti ini, oh orang Amerika nih budayanya seperti ini, gitu kita tahu. Nah, setelah dampak positifnya kita ketahui, apalagi dampak negatifnya? Ayo, yang pertama, kebanyakan nilai-nilai kebudayaan kita ini jadi luntur. Kebanyakan orang-orang di kita ini akhirnya lebih cenderung untuk mengikuti budaya-budaya luar. Contoh ya, yang suka dengan drakor alias drama Korea, mungkin gaya berbusananya jadi ikut-ikutan kayak orang Korea, make upnya ikut-ikutan kayak orang Korea, padahal belum usianya, ya kan? Harusnya yang seperti itu kita saring dulu. Cukup kita mempelajari, tapi tidak perlu kita mengikutinya, karena kita orang Indonesia, kita punya adat timur yang harus kita perjuangkan, yang harus kita junjung ya. Jangan pula kita terus nampak pakai rok mini terus kemana-mana nak pakai rok mini, jangan, itu bukan budaya kita ya nak ya. Kemudian budaya yang seperti apa lagi? Gotong royong ya. Di Indonesia ini kita sangat menjunjung gotong royong. Coba kalau di negara lain itu individualis gitu loh, bahkan dengan tetangga aja mereka nggak kenal. Tetangga sebelah itu misalnya namanya si A gitu, ditanyakan kenal nggak dengan si A? Enggak. Kenapa? Karena mereka kurang untuk saling berhubungan satu sama lain. Akibatnya ketika si A ini punya musibah, dapat musibah, ya si B ini nggak peduli gitu loh. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, rusaknya lingkungan serta meningkatnya polusi udara. Nah, yang seperti apa? Nah, zaman sekarang ini banyak sekali pembuatan misalnya pembuatan jalan ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya membuat jalan tol, jalan apa itu banyak itu. Untuk apa sih jalan tol? Yang menghubungkan agar kita ini lebih mudah. Contoh nih, sekarang ini lagi gencar-gencarnya dibuat jalan tol dari Padang sampai ke Jawa ya. Nah, tujuannya apa pemerintah itu membuat jalan tol? Ya agar orang yang dari Padang itu lebih mudah mengirimkan barang, misalnya ada pengiriman barang itu ke Jawa. Kalau selama ini kan kalau dari Pulau Sumatera mau ke Jawa itu kita biasanya nyebrang pakai kapal satu, kalau enggak kita naik pesawat. Nah, karena ada jalan tol gitu kan mungkin lebih mudah. Kemudian biasanya kalau misal pakai jalan yang biasa ya itu muter-muter lama, tapi kalau dibangun jalan tol itu biasanya lebih cepat ya. Nah, rusaknya di mana? Ya karena dengan pembuatan jalan tol itu kita harus membelah hutan yang harusnya jadi merupakan tempat untuk hidup hewan, tempat penghasil oksigen, itu harus dirubah menjadi sebuah jalan tol. Tentunya itu merusak lingkungan.
ya, bisa merusak lingkungan, tapi juga ada dampak positifnya, kita juga menjadi lebih mudah mengakses mau pergi ke kota manapun ya. Kemudian meningkat polusinya gimana? Ya otomatis kalau kita punya kita sudah jalan raya itu semakin banyak, pasti setiap keluarga memiliki kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Nah, kendaraan roda 2 dan roda 4 itu kan menghasilkan polusi. Nah, itu maksudnya bisa meningkatkan polusi udara. Terus yang ketiga apa? Ini yang paling parah. Mudah sekali dari orang-orang asing menyelundupkan barang, ya. Jadi mereka gampang kali. Kenapa ya? Karena aksesnya lebih mudah. Kalau dulu kan masuknya harus lewat jalan perbatasan, di perbatasan itu nanti dicek kayak mana. Sekarang udah kirim aja. Atau mungkin lewat jalan yang lain-lain, jadi lebih mudah. Jadi orang mau menyelundupkan barang-barang ini yang supaya tidak terkena pajak, supaya tidak terkena bea cukai, itu lebih mudah. Yang seperti apa sih barang-barangnya, Bu? Ya banyak. Ya mungkin seperti pakaian-pakaian bekas. Mungkin di luar negeri itu kan, kalau di luar negeri itu kan baju itu ada limitnya, nggak kayak di Indonesia. Kita punya baju satu bisa sampai 5 tahun. Bahkan kalau belum, bahkan ya sobek-sobek aja mungkin masih dipakai beberapa orang. Kalau di luar negeri itu ada limitnya. Jadi musim panas misalnya, ya udah hanya cukup untuk sampai musim panas, berikutnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Dan itu biasanya dijual. Nah, dijualnya kemana? Ya ke kita. Kita sering beli-beli barang PJ kan. Nah, itu barang itu sebenarnya hasil penyelundupan. Mereka tidak lewat jalur yang resmi. Mereka lewatnya misalnya lewat kapal, lewat mana. Jadi ya nggak ada pajak, jadi kan orangnya untungnya lebih banyak ya. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang sikap-sikap apa yang harus kita teladani, yang harus kita pertahankan dengan adanya era globalisasi saat ini? Yang pertama, kita harus semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya nak ya. Ya seperti apa? Ya kan kita sudah punya Pancasila, ada 5 sila. Nah, 5 sila itu harus kita amalkan ya. Walaupun datang budaya dari luar, kita juga harus menyaringnya ya. Kita saring ya gitu budayanya. Jadi ingat, yang pertama memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai produk dalam negeri. Banyak sekarang produk-produk dari luar. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa produk luar itu bagus. Nah, kalau kita beli produk yang dari luar terus, berarti yang dapat untung orang luar dong. Bagaimana kehidupan ekonomi di Indonesia akan maju kalau orang Indonesianya aja membeli barang dari luar negeri? Nah, alangkah lebih baiknya kita itu membeli barang produksi dari dalam negeri. Kenapa? Ya kalau kita belinya dari dalam negeri kan itu buatan orang Indonesia, berarti nanti ekonomi orang tersebut juga akan naik. Kalau orang tersebut ekonominya naik, otomatis ekonomi Indonesia juga akan naik, ya kan? Dan kita juga akan dapat imbasnya ya. Kemudian yang ketiga, menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia. Yang tadi Ibu bilang bahwa kita boleh mempelajari budaya dari manapun, boleh kita pelajari, tetapi kita harus menyaring kira-kira budaya tersebut pas nggak dengan kehidupan orang timur di Indonesia ini, pas nggak dengan sila-sila Pancasila kita ya. Misalnya nih, orang sana terbiasa tadi yang saya contohkan pakai rok mini. Nah, sementara kita di sila pertama aja, kita kan harus, contohnya di dalam agama kita harus menjaga aurat kita kan. Nah, kalau yang beragama Islam udah jelas di situ, di sila ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menjaga aurat kita, kita harus beribadah. Lah kok kita pakai rok mini kemana-mana? Ya nggak sesuai ya. Kalau dalam rumah, hanya di dalam rumah ya, jumpa dengan orang tuamu aja sih kalau saya nggak masalah. Tapi kalau keluyuran kemana-mana pakai rok mini, ya sebaiknya nggak usah. Kemudian keempat, melestarikan kebudayaan dan tradisi Indonesia. Nah, Indonesia ini punya banyak sekali kebudayaan dan tradisi. Kebudayaannya seperti apa? Ya tari-tarian, ya baju adat, ya bahasa, ya terus
kebiasaan itu di setiap daerah itu macam-macam. Nah, yang seperti itu tuh harus kita pertahankan, jangan kita hilangkan karena kita merasa bahwa wah, kebudayaan orang asing itu lebih maju daripada kita. Wah, kita ini terlalu tertinggal, nggak usahlah kita seperti ini, kita kan biar terlihat maju. Jangan, itu merupakan kebudayaan kita, itu aset kita ya, itu akan menjadi sebuah aset pariwisata ke depannya. Jadi yang kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita itu, jangan kita hilangkan begitu aja ya. Nggak akan ada tradisi seperti itu di tempat lain kecuali di tempat kita, itu yang harus kita pertahankan ya. Berikutnya yaitu memupuk rasa nasionalisme kita ya. Nah, yang berikutnya lagi yaitu menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi yang sekarang ini kita lakukan yaitu kita melakukan pembelajaran daringnya dengan daring ya. Jadi kita belajar tuh cara, kemudian kalian menggunakan handphone. Nah, ada baiknya kalian menggunakan handphone itu dengan bijak ya, jangan semaunya aja, jangan kalian mengerjakan tugasnya suka-suka kalian. Yang penting kalian udah ngerjakan, pikirannya yang seperti itu, selebihnya kalian gunakan untuk hal yang tidak berfaedah ya, itu sangat disayangkan. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.